Tokoh dalam cerita kali ini kita sebut saja dengan Ray, seorang laki-laki yang kehilangan kedua orang tuanya saat usianya baru 15 tahun. Saat itu ibunya Ray meninggal karena penyakit lambung yang sudah lama dideritanya. Setelah kepergian ibunya, ayah Ray seolah kehilangan separuh nafas dan mulai sakit-sakitan. 3 bulan kemudian, ayah Ray pergi untuk selamanya karena serangan jantung. Ray yang masih remaja baru belajar mencari jati diri, namun ternyata hidup memaksanya tumbuh dewasa dengan cepat. Terlalu cepat. Setelah kehilangan ayah dan ibunya, Ray harus menjalani hidup sendirian. Tidak ada tempat pulang selain dirinya sendiri. Ia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, hidup seadanya, tanpa dukungan keluarga besar yang berarti. Banyak orang kasihan, tapi tak banyak yang benar-benar hadir. Di sekolah, Ray jadi anak yang minderan. Ia tidak punya uang jajan seperti teman-temannya, tak bisa ikut bermain game di rental, bahkan untuk sekedar nongkrong atau beli seragam baru ia harus berpikir berkali-kali. Teman-temannya mengejek, kadang terang-terangan, kadang lewat bisik-bisik. Ray tidak membalas, ia hanya diam, tapi hatinya penuh luka yang ia pendam. Ray melanjutkan hidupnya sampai ke bangku kuliah. Ia mendapat beasiswa di kota lain dan bekerja sambilan untuk bisa bertahan. Rumah peninggalan orang tua Ray dijual untuk tabungan dana darurat. Di kampus, Ray tetap sama, pendiam, sederhana, dan jarang bergaul. Bukan karena sombong, tapi karena minder. Motor tuanya, satu-satunya peninggalan ayahnya, jadi kendaraan setia kemana-mana. Ray tahu, orang-orang sering melihatnya dengan tatapan aneh. Pernah ada yang bertanya ke Ray dengan nada nyinyiran, motor setua itu masih bisa jalan? Ia tidak menanggapinya, tapi dalam hati berkata, akan kubuktikan, suatu saat aku akan punya mobil dan rumah dengan hasil usahaku sendiri. Ray tidak pernah punya pacar, bukan karena tidak ingin, tapi karena ia merasa tidak siap. Menurutnya memiliki pacar membutuhkan modal, setidaknya untuk membayar makan di luar. Apalagi menurutnya mana ada perempuan yang mau diboncengnya dengan motor tua itu. Ray yang hidup di kota, melihat orang-orang seusianya memiliki lifestyle yang bisa dikatakan bergengsi. Bukan tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk mencoba hal yang sama. Teman-temannya pulang kuliah langsung nongkrong di kafe estetik, atau membeli handphone terbaru. Sedangkan Ray pulang kuliah harus bekerja. Pulang kerja sudah larut malam, langsung pulang ke kos karena besok harus kuliah lagi. Ray bertahun-tahun hidup hemat, belajar dengan sungguh-sungguh agar beasiswa tetap ia terima sampai lulus, walau harus sambil bekerja untuk biaya sehari-hari. Sebenarnya bisa saja Ray menggunakan uang tabungan untuk membeli kendaraan yang bagus, tapi Ray masih fokus dengan tujuannya untuk memiliki rumah, karena ia sudah tidak punya rumah untuk pulang. Sedangkan di kotanya tinggal sekarang, tidak cukup untuk membeli rumah dengan uang yang ia miliki. Jadi, Ray hanya bisa menunda keinginan dan tetap menabung agar harapannya terwujud. Setelah lulus kuliah, Ray langsung melamar ke banyak perusahaan. Dan setelah berpuluh-puluh kali interview, akhirnya Ray diterima kerja di salah satu perusahaan incarannya. Dengan gaji yang cukup untuk ia menambahkan tabungan setiap bulannya, membuat Ray semakin semangat mengejar impiannya. Tahun demi tahun berlalu, Ray tetap hidup hemat, tidak foya-foya, tidak pamer. Ia fokus kerja, menabung, bayar kontrakan. Sampai akhirnya, ia berhasil membayar DP rumah baru di pinggir kota dan membeli mobil impiannya dengan cash. Walau mobilnya bekas, tapi masih sangat bagus. Saat pertama kali mengendarai mobilnya, Ray bahagia bukan main, sampai ingin menangis. Keluarga besar Ray yang dulunya bahkan seperti tidak mau tahu bagaimana kondisi Ray, akhirnya mulai memujinya. Hebat ya Ray, mandiri banget sampai bisa punya rumah dan mobil di usia masih muda. Tapi tidak ada yang tahu, malam-malam sunyi yang ia lewati sendirian, tangis yang tak pernah ia keluarkan, dan perasaan kosong yang terus menghantuinya. Tak ada yang tahu bagaimana Ray juga menginginkan merasakan lifestyle yang dimiliki anak muda perkotaan, atau sekadar punya pacar yang bisa menyemangatinya. Setelah memiliki rumah dan kendaraan, Ray mulai memberanikan diri memiliki pacar. Akhirnya, Ray bertemu dengan wanita yang cocok secara karakter dan visi misinya. Setahun setelah mereka pacaran, akhirnya mereka menikah. Ia pikir, mungkin inilah titik tenang dalam hidupnya. Ray seperti kembali menemukan rumah yang dulu hilang. Istrinya baik, sifatnya yang sederhana, tidak menerapkan gengsi tinggi, cocok dengan Ray dalam financial management. Setahun setelah menikah, akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki. Anak mereka tumbuh sehat.
Semua terlihat seperti mimpi indah yang mulai jadi kenyataan. Tapi menjalankan peran sebagai kepala keluarga ternyata jauh lebih sulit dari yang ia kira. Ray bekerja 12 jam sehari. Karena tinggal di pinggir kota, jarak rumah ke kantor jauh. Setiap pagi harus bangun jam 4. Berangkat 4.30, mulai kerja jam 6 pagi. Selesai kerja jam 6 sore, sampai rumah jam 8 malam. Begitu selama 5 hari kerja berturut-turut. Di kantor, tekanan kerja luar biasa. Pulang ke rumah, kadang tetap harus membalas email pekerjaan. Ray lelah, tapi ia tidak bisa menyerah karena semua ada bayarannya. Namun, jiwa Ray ternyata mulai menjerit dalam diam. Kadang Ray tidak bisa mengendalikan emosinya. Suatu malam, ia bicara terlalu keras pada anaknya yang hanya ingin mengajaknya bermain. Istrinya menegur, pelan, tapi jelas. Ray tahu ia salah, tapi rasanya seperti tak punya kendali atas dirinya sendiri. Setiap malam, Ray menatap langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri, apa aku ayah yang buruk? Ia merasa gagal, ia bekerja keras, tapi tetap membuat keluarganya sedih. Ia ingin jadi ayah yang sempurna, tapi sering merasa tak cukup. Ray selalu khawatir akan masa depan keluarganya. Ray selalu takut keluarganya tidak mendapat kehidupan yang layak. Ray takut anaknya kelak mengalami hal yang sama dengan dirinya dulu. Suatu malam, saat keluarganya sudah tidur, Ray mengambil album foto lama. Foto ayah dan ibunya yang masih utuh, penuh senyum, walau jelas terlihat lelah. Ray merasa membutuhkan nasihat ayahnya. Ray merasa hilang arah. Tiba-tiba ia teringat sekitar sebulan setelah ibunya meninggal, ia pernah menyalahkan ayahnya. Ray membentak ayahnya yang baru pulang mencari nafkah. Ray mengatakan ayahnya lah yang membuat hidup mereka pas-pasan, membuat ibunya jadi menderita sakit lambung parah sampai akhirnya meninggal, dan Ray dibully di sekolah. Saat mendengar itu, ayahnya hanya menangis memeluk Ray sambil berkata, "Maaf ya nak, ayah telah gagal." Tiba-tiba Ray menangis. Tangisan yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah. Jika diingat lagi, padahal ayah Ray bekerja lebih keras dari dirinya. Ayahnya merupakan pedagang di pasar yang berangkat setiap jam 2 pagi karena sebelum subuh sudah harus mulai jualan dan pulang sore hari untuk menyiapkan dagangannya. Tidak ada hari libur untuk ayahnya, karena baginya setiap hari adalah kesempatan mencari nafkah. Namun sesekali ayahnya menyempatkan pulang lebih awal untuk bisa main dengan Ray. Tidak pernah sekalipun Ray menerima keluhan atau nada emosi dari ayahnya. Bahkan ketika Ray mengatakan hal menyakitkan pada ayahnya tetap memeluknya dan meminta maaf. Padahal ayahnya pasti merasa sangat sakit kehilangan sosok istri yang sudah menemaninya berpuluh-puluh tahun. Ray ingin sekali memeluk ayahnya, ingin minta maaf dan bilang, "Ayah gak salah, aku yang belum mengerti." Tapi waktu tidak bisa diulang. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Saat itulah Ray menyadari sesuatu. Seorang ayah ternyata juga masih bisa rindu ayahnya. Seorang pria dewasa tetap bisa merasa hilang arah. Sejak malam itu, Ray mencoba berubah. Ia minta maaf pada istrinya. Ia minta maaf pada anaknya, walau sang anak belum sepenuhnya mengerti. Setelah istrinya mulai memahami luka batin Ray, istrinya lebih sering menguatkan dan memvalidasi perasaan Ray agar tidak merasa sendirian. Ray mulai pulang lebih awal saat bisa. Ia belajar untuk hadir, bukan hanya secara fisik dan finansial, tapi juga dengan hati. Ia tahu, ia tidak bisa jadi sempurna, tapi ia bisa jadi lebih baik. Karena waktu tidak bisa kembali, dan keluarga bukan sekedar tanggung jawab, tapi juga rumah untuk pulang. Ray bukan siapa-siapa, tapi mungkin kisahnya adalah kisah yang dirasakan banyak pria dewasa di luar sana, yang terlihat tenang, tapi menyimpan banyak kekhawatiran akan masa depan keluarganya, yang terlihat kuat, tapi sering menyimpan lelahnya sendirian. Semangat untuk para kepala keluarga, perjuangan dan lelahmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya sampai habis. Jika kamu punya cerita yang mau di-share, silakan kirimkan ceritamu ke email berikut. Jika terpilih, ceritamu akan kami bacakan di konten video lainnya di channel ini.
Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita selanjutnya. Dan like jika kamu suka konten ini.